Pengertian bangun datar. Bangun datar adalah bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Istilah dasar dalam bangun datar itu yang pertama ada titik. Titik merupakan bulatan kecil atau juga biasa disebut dengan dot, hanya memiliki kedudukan atau posisi dan tidak memiliki panjang, lebar, atau ketebalan. Yang kedua ada garis. Garis mempunyai panjang tetapi tidak memiliki lebar maupun ketebalan. Garis bisa diperpanjang di kedua arahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang persegi. Persegi merupakan bangun datar segi empat yang sudut-sudutnya merupakan sudut siku-siku. Dan semua sisi-sisinya sama panjang. Dapat dilihat pada gambar. Sisi EF sama panjang dengan sisi FG, sama panjang dengan sisi GH, sama panjang dengan sisi HI. Suatu persegi yang memiliki panjang yang sama dengan lebarnya. Yaitu panjang sama dengan lebar sama dengan A. Memiliki luas A dikali A, di mana A merupakan sisi dari suatu persegi. Selanjutnya yaitu keliling. Keliling dari suatu persegi adalah jumlahan dari sisi-sisi persegi tersebut, yaitu K sama dengan A ditambah A ditambah A ditambah A, sama dengan 4 dikali A, dengan A merupakan sisi dari suatu persegi. Baiklah, selanjutnya contoh soal yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebuah persegi mempunyai panjang 24 cm, berapa luas dan kelilingnya? Diketahui panjang sisi 24 cm, ditanyakan luas dan keliling. Jawabannya, rumus luas adalah sisi kali sisi. Jadi, luas sama dengan 24 kali 24, hasilnya 576 cm persegi. Kelilingnya, rumus keliling sama dengan 4 kali sisi. Jadi, 4 dikali 24 sama dengan 96 cm kubik. Di sini saya akan menjelaskan tentang persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar segi empat dengan keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku dan sisi-sisi yang saling berhadapan sama panjang. Segi empat itu sendiri merupakan poligon yang memiliki 4 buah sisi dan 4 buah titik sudut. Ciri-ciri dari persegi panjang yang pertama, persegi panjang memiliki 4 buah sisi, di mana 2 sisi yang saling berhadapan sama panjang. Sisi yang paling panjang disebut dengan panjang, dinotasikan dengan P kecil, dan sisi yang paling pendek disebut dengan lebar, dinotasikan dengan L kecil. Kedua, persegi panjang memiliki 4 sudut yang siku-siku. Ketiga, persegi panjang memiliki 2 sumbu simetri, lipat dan putar. Yang keempat, persegi panjang memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Kemudian, rumus keliling dan luas persegi panjang. Untuk mencari keliling dari persegi panjang adalah jumlah dari sisi-sisi persegi panjang itu sendiri, yaitu K sama dengan 2 dikali P tambah L. Dengan P merupakan panjang dan L merupakan lebar dari persegi panjang tersebut. Kemudian, untuk mencari luas, yaitu L sama dengan P dikali L. Dengan P merupakan panjang dan L merupakan lebar dari persegi panjang tersebut. Contoh soal persegi panjang. Jika sebuah persegi panjang mempunyai panjang 15 cm dan lebar 8 cm, berapa luas dan kelilingnya? Jawabannya, rumus luas sama dengan P dikali L. Jadi, 15 kali 15 sama dengan 120 cm persegi. Rumus kelilingnya, 2 dikali P tambah L. Jadi, 2 dikali 5 tambah 8 sama dengan 2 dikali 23 sama dengan 46 cm kubik. Materi selanjutnya yakni mengenai bangun datar segitiga. Apa sih itu segitiga? Segitiga adalah poligon yang mempunyai 3 sisi. Pada segitiga ABC memiliki titik sudut A, titik sudut B, dan titik sudut C. Kemudian jenis segitiga dibedakan berdasarkan kesamaan panjang sisi-sisinya dan berdasarkan jenis sudutnya. Jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya ada segitiga sebarang yang sisi-sisinya itu tidak sama panjang. Kemudian yang kedua, segitiga sama sisi, yang ketiga sisinya itu sama panjang, dan segitiga sama kaki yang minimal 2 sisinya itu sama panjang.
Kemudian, jenis segitiga berdasarkan jenis sudutnya ada 3. Yang pertama, segitiga siku-siku, yang salah satu sudutnya itu siku-siku dengan besar 90 derajat. Yang kedua, segitiga lancip, dengan ketiga sudutnya itu merupakan sudut lancip, besarnya di antara 0 dan 90 derajat. Dan yang ketiga, segitiga tumpul, yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul, dengan besar 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian sifat pada segitiga ada 3, yakni jumlah dari dua sisi-sisinya lebih panjang dari sisi yang lainnya, yang kedua selisih panjang dari sisi-sisinya kurang dari panjang sisi yang lain, dan yang ketiga jumlah sudut-sudut pada suatu segitiga adalah 180 derajat. Lalu keliling pada segitiga. Keliling pada segitiga adalah jumlah panjang dari semua sisi-sisinya. Nah, keliling pada segitiga ABC ini adalah A ditambah B ditambah C. Dengan A itu adalah BC, B itu adalah AC, dan C itu adalah AB. Luas segitiga. Yang pertama, luas segitiga pada siku-siku dengan menggunakan pendekatan luas persegi panjang PQRS yang sudah kita ketahui. Luasnya adalah panjang dikali lebar. Luas segitiga persegi panjang PQRS itu bisa dibagi 2 yang menghasilkan segitiga siku-siku. Nah, sehingga pada segitiga siku-siku PQR memiliki luas setengah kali panjang kali lebar. Dengan panjang kita misalkan dengan alas segitiga dan lebar kita misalkan dengan tinggi segitiga. Sehingga luas segitiga PQR adalah setengah kali alas kali tinggi. Kemudian luas segitiga pada segitiga sama kaki. Luas segitiga PQT itu sama dengan luas segitiga UQT ditambah luas segitiga PUT, sehingga menghasilkan setengah kali alas kali tinggi. Nah, luas segitiga sebarang itu sama dengan luas segitiga ABD dikurangi luas segitiga AED, dan menghasilkan setengah kali D dikali T. Dan kita misalkan D adalah alas, T adalah tinggi, sehingga luas segitiga EBD adalah setengah kali alas kali tinggi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa luas dari suatu segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Setelah menyimak penjelasan materi dari Saudari Hanifah, sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan contoh soal. Di sini kita sudah mempunyai segitiga siku-siku. Soalnya adalah tentukan luas segitiga. Diketahui alas segitiga adalah 8 cm dan tinggi segitiga adalah 6 cm. Lalu kemudian ada hipotenusa atau garis miring yaitu 10 cm. Ditanyakan luas segitiga. Maka jawabannya adalah seperti yang kita ketahui, rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2, di mana alasnya adalah 6 dan tingginya adalah 8 dibagi 2. Kita akan mendapatkan 48 dibagi 2, yaitu 24 cm. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu bangun datar, yaitu layang-layang. Layang-layang adalah segi 4 yang dibentuk oleh 2 buah segitiga sama kaki dan alasnya sama panjang serta berimpit. Seperti pada gambar di samping ya. Sifatnya, yang pertama, sudut yang berhadapan sama besar. Yang ini itu sama besar. Diagonalnya saling tegak lurus, seperti pada gambar, memiliki sepasang sisi sama panjang, yang ini sama panjang dengan yang ini, dan begitupun yang atas sama panjang dengan yang atas. Lalu, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Ada juga mengenai unsur-unsur layang-layang. Yang pertama, memiliki 4 sudut, yang kedua memiliki 4 sisi, yang ketiga memiliki 2 diagonal, dan yang terakhir membentuk 4 sudut siku-siku. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa layang-layang itu terbentuk dari 4 sudut siku-siku. Ada juga beberapa rumus. Yang pertama, mencari luas layang-layang, kita tinggal hitung 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, apabila kita mencari keliling dari layang-layang tersebut, kita hanya menambahkan sisi-sisi dari layang-layang tersebut. Contohnya,
RS, ditambah SP, ditambah PQ, ditambah QR. Baik, setelah menyimak pemaparan materi dari Saudari Widiana, sekarang kita akan mencoba mengerjakan contoh soal. Di sini kita sudah mempunyai satu gambar layang-layang. Tentukan luas layang-layang. Diketahui diagonal satunya adalah 10 cm dan diagonal 2-nya adalah 6 cm. Kemudian ditanyakan luas layang-layang. Maka jawabannya adalah rumus luas layang-layang yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2, di mana diagonal satunya adalah 10 dan diagonal 2-nya adalah 6. 6 dikali 10 sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan 30 cm. Jajar genjang merupakan bangun datar segi 4 yang memiliki sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Juga memiliki dua pasang sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Jumlah sudut yang berdekatan 180 derajat dan kedua diagonalnya saling berpotongan. Adapun keliling dan luas jajar genjang. Yang pertama, keliling. Keliling jajar genjang merupakan jumlah dari panjang sisi-sisinya. Pada jajaran genjang PQRS diperoleh K sama dengan 2 kali QR ditambah SR. Yang kedua ada luas. Luas jajar genjang PQRS sama dengan luas segitiga PQS ditambah dengan segitiga QRS. Akibatnya diperoleh L sama dengan R dikali T, di mana R merupakan alas jajar genjang dan T merupakan tinggi jajar genjang. Contoh soal, sebuah bangun jajar genjang mempunyai alas 5 cm dan tinggi 3 cm. Berapa luas jajar genjang? Yang dicari yaitu luas jajar genjang. Seperti yang telah kita ketahui, rumus untuk mencari luas jajar genjang ialah alas dikali tinggi. Dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwasanya alas yaitu 5 cm dan tinggi yaitu 3 cm. Maka untuk mencari luas sama dengan 5 dikali 3 yang hasilnya yaitu 15 cm persegi. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya luas jajar genjang tersebut yaitu 15 cm persegi. Belah ketupat. Belah ketupat merupakan jajar genjang yang keempat sisi-sisinya sama panjang dan diagonal-diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Adapun keliling dan luas belah ketupat. Yang pertama keliling. Keliling atau ditulis K kapital dari belah ketupat merupakan jumlah dari panjang sisi-sisi belah ketupat, yaitu K sama dengan 4 kali A, dengan A merupakan sisi dari belah ketupat tersebut. Yang kedua luas. Luas atau ditulis L dengan luas segitiga RSP. Akibatnya diperoleh L sama dengan setengah kali PR kali SQ. Jadi diperoleh luas dari suatu belah ketupat adalah setengah dari hasil kali diagonal-diagonalnya, yaitu L sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Dengan diagonal 1 dan diagonal 2 merupakan diagonal-diagonal dari belah ketupat. Contoh soal, sebuah bangun belah ketupat mempunyai sisi 5 cm. Berapa keliling belah ketupat? Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya rumus untuk mencari keliling belah ketupat yaitu 4 dikali S atau S tambah S tambah S tambah S. Maka dari soal tersebut dapat kita ketahui sisi belah ketupat yaitu 5 cm. Maka untuk mencari keliling yaitu K sama dengan 4 dikali 5 yang hasilnya 20 cm. Jadi keliling belah ketupat yaitu 20 cm persegi. Trapesium ialah bangunan datar segi 4 yang memiliki sepasang sisi yang sejajar, berhadapan tetapi tidak sama panjang. Seperti pada gambar. Cara mencari keliling dan luas trapesium. Pertama, cara mencari keliling itu kita tinggal tambahkan sisi bagian luarnya saja. Seperti pada gambar, misalkan PS tambah SR tambah RQ dan tambah PQ. Untuk mencari luas, kita lihat seperti pada gambar. Misalkan pada trapesium PQRS. Kalau misalkan kita garis bagi, misalkan jadi terdapat 2 segitiga dan segi panjang. Nah, cara mencarinya itu kita bagi setengah dikali panjang PQ tambah SR kemudian dikali tinggi TS gitu ya. Kalau dalam trapesium nantinya jadi setengah kali A plus B kali T gitu. Contoh soal dari trapesium.
ditanyakan luas trapesium siku-siku di atas. Maka kita tinggal mengaplikasikannya terhadap rumus luas trapesium yang udah kita ketahui, yaitu setengah kali A tambah B kali T. Diketahui A-nya itu 5 cm, B-nya 8 cm, dan tingginya 4 cm. Maka luasnya sama dengan setengah kali 5 tambah 8 kali 4. Sehingga setengah kali 13 kali 4. Sehingga luasnya 2 kali 13. Yang dihasilkan adalah 26 cm persegi. Jadi, luas trapesium di atas adalah 26 cm persegi. Lingkaran merupakan himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu pada lingkaran tersebut disebut sebagai pusat lingkaran. Nah, ini yang disebut pusat lingkaran yang ditandai oleh huruf P. Pada gambar di atas, titik P merupakan titik pusat lingkaran, dan R merupakan jari-jari lingkaran. Ini, R merupakan jari-jari lingkaran. Lingkaran memiliki satu sisi yang berupa sisi lengkung. Ini yang dinamakan sisi lengkung, satu sisi lingkaran. Jarak suatu titik pada lingkaran dengan pusat lingkaran disebut sebagai jari-jari. Dari jarak yang di titik lingkaran ke titik pusat dinamakan jari-jari. Nah, yang dilambangkan oleh R kecil. Selanjutnya, rumus lingkaran. Rumus lingkaran ada keliling lingkaran dan ada luas lingkaran. Rumus keliling lingkaran yaitu Pi dikali diameter lingkaran. K sama dengan Pi dikali D. Nilai Pi itu sendiri yaitu 3,145 atau 22/7. Dan diameter, karena ukuran diameter adalah 2 kali ukuran jari-jari lingkaran, maka diperoleh rumus K sama dengan Pi dikali 2 kali R sama dengan 2 dikali Pi kali R. Bagaimana bisa diameter adalah 2 kali ukuran jari-jari? Coba kita lihat pada gambar. Nih. Tadi yang dinamakan diameter adalah 2 kali jari-jari. Berarti 2 kali jari-jari kan yang ini dari sini ke sini 1 jari-jari. Kita jika membuat lagi, maka kita tarik di titik ini ke titik lengkung lingkaran. Nah, berarti di sini kita membuat R2. Jadi kalau disatukan itu menjadi diameter. Dapat disimpulkan D sama dengan 2R. Nah, selanjutnya yaitu rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah V dikali jari-jari lingkaran dikali jari-jari lingkaran. Atau L sama dengan V dikali R dikali R. Atau L sama dengan V dikali R kuadrat. Hubungannya dengan diameter dirumuskan sebagai L sama dengan V dikali setengah D kuadrat. L sama dengan 1/4 dikali V dikali D kuadrat. Mengapa bisa R kuadrat menjadi setengah D kuadrat? Nah, tadi kita sudah menyimpulkan bahwa D sama dengan 2R atau 2R sama dengan D. Di sini kita mengetahui R sama dengan, berarti kalau 2R sama dengan D, berarti kalau R sama dengan setengah diameter atau setengah D. Jika R-nya setengah D, kan di sini R kuadrat, berarti R setengah D, R sama dengan setengah D, berarti setengah D dikuadratkan. Jadi R kuadrat sama dengan setengah D kuadrat. Nah, jadi bisa disimpulkan di sini rumusnya menjadi L 1/4 dikali V dikali D kuadrat. 1/4 ini yaitu dari 1/4 D kuadrat setengah D kuadrat. Jadi setengah kuadrat menjadi 1/4. D dikuadratkan menjadi D kuadrat. Jadi 1/4 dikali V dikali D kuadrat. Contoh soal lingkaran. Diketahui Paman memiliki kebun yang diameternya 14 meter. Maka jari-jarinya sama dengan 7 meter. Paman ingin memasang benteng di sekeliling kebun tersebut. Maka ditanyakanlah keliling kebun tersebut. Sehingga kita tinggal mengaplikasikannya terhadap rumus keliling lingkaran yaitu 2V kali R. Yang jika dimasukkan sama dengan 2 kali 22/7 kali 7. Maka keliling sama dengan 44 meter. Jadi, panjang benteng kebun Paman adalah 44 meter.